dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersama-sama di dalam ibadah online GBI Cinere Bellevue. Mari bersama-sama kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau sembah Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bawa hati kita, hidup kita sepenuhnya hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Mari bersama-sama kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap langkah kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalanmu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari sama-sama katakan pujian ini.
hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku, walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku, Yesus.
Sungguh ku percaya rencanamu Tuhan, rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya rencanamu, rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rencanamu yang ajaib boleh terjadi bagi hidup kami. Rencanamu yang ajaib terjadi bagi keluarga kami. Rencanamu yang ajaib terjadi bagi pekerjaan, sekolah kami. Kami percaya rencanamu yang ajaib bahkan terjadi bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu hari demi hari. Terima kasih Tuhan, dengan apa kami dapat balas kasih-Mu selain kami puji dan sembah Engkau. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami mau terus memuji membesarkan nama-Mu, meninggikan Engkau, menari-nari karena Engkau kami bersuka cita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh
sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan memuji kebesaran Tuhan dengan sukacita kita. Haleluya. Overcome.
lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Mari sama-sama tepuk tanganmu, haleluya. Kami memuji Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Dengan sukacita kami sama-sama mau nyatakan, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, Adam is defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, Adam is defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. And I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, Adam is defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, Adam is defeated, and we will shout it out, shout it out. Hallelujah, hallelujah. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Mari sebelum siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama terus sembah Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau
Mari terus sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hanya bagimu segala hormat, pujian dan kemuliaan, pengagungan Tuhan, kejayaan hanya bagi Allah saja. Dan biarlah saat ini Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Ya, pagi hari ini di minggu keempat bulan Januari tahun 2022, kita masih boleh beribadah secara online. Kita berdoa, moga-moga kalau Tuhan izinkan, bulan depan atau bulan 3 lah, kita bisa adakan ibadah secara offline, secara onsite.
Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna sepanjang hidup kami, khususnya sepanjang minggu yang baru kami lalui bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk tuntunan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna, bahkan proteksi-Mu Tuhan, perlindungan-Mu yang sempurna. Terlebih untuk visi, misi bagi kami sebagai gereja-Mu yang boleh terus Tuhan pimpin menuju pada kesempurnaan, kedewasaan yang penuh, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Urapi kami semua anak-anak-Mu yang ada di studio, baik juga hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati, mengurapi, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya untuk nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom, mari kita buka Alkitab kita dari Efesus 4 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, perikopnya kedewasaan yang penuh, atau temanya kedewasaan yang penuh dalam Kristus. Ia Tuhan yang telah turun kemana? Ke jurang maut ya. Ia Tuhan juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ayat 11, ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi ada 5 jawatan di sini. Untuk apa? Memperlengkapi ayat 12 orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi untuk memperlengkapi, kalau nggak ada 5 jawatan ini nggak akan dilengkapi. Untuk orang-orang kudusnya, untuk jemaat Tuhan, untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus itu sendiri. Ayat 13, sampai saya ulangi, kita semua, saudara dan saya, telah mencapai kesatuan iman, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Tuhan, kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi kalau anak-anak tuh masih gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa permainan palsu manusia. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi memutarbalikkan, ya, memainkan agama. Jadi kalau bahasa umumnya, kerohanian ini ya diperjualbelikan, dipolitisir. Tetapi ayat 15, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh, perhatikan, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bertumbuh dalam segala hal ke arah siapa? Kristus. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, silakan, tapi menuju kepada Kristus. Bertumbuh dalam segala hal. Ya. Daripadanya lah ayat 16 closingnya, seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saya ulangi ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh, kita ini kan tubuh Kristus, yang rapi tersusun, nggak berantakan. Jadi ada rapi tersusun, ada sistemnya. Ya, yang diikat menjadi satu. Maka ini by system, Christ Kingdom System. Oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kembali lagi, membangun dirinya dalam kasih. Jadi sesuai dengan temanya, kedewasaan yang penuh. Kedewasaan penuh dalam Kristus. Cirinya seperti apa sih? Saya pernah sampaikan ini beberapa waktu yang lalu, cukup lama. Ada 7 tingkat kedewasaan yang penuh, ya, secara alkitabiah. Kalau dibuka dari kitab Kejadian, itu penjabarannya jelas sekali. Yang pertama,
yang tingkat paling tinggi, ya, tingkat sebetulnya ini kalau dibalik jadi dia tingkat yang paling ketujuhnya, itu bicara tentang kasih. Ya, kalau kita mau bikin grade-nya juga boleh, paling tinggi itu 1 misalnya, 2, 3, 4, 5, 6, 7 turun ke bawah juga boleh. Ya, tingkat yang pertama itu adalah kasih, kepenuhan akan kasih Kristus, kepenuhan kasih agape, bukan kasih dunia loh. Ya, ada definisi kasih 1 Korintus 13. Ya, kasih Kristus juga melenyapkan ketakutan. Barang siapa takut dia tidak sempurna. Jadi kalau masih ada ketakutan berarti kita tidak ada dalam kasih, belum penuh di dalam kasih Kristus. Takut COVID, takut ini, takut ini, takut ini. Berarti belum penuh, belum dewasa penuh di dalam kasih Kristus. Kemudian orang yang punya compassion of God, ya, dia memiliki kasih yang sempurna. Kemudian definisi kasih yang berikutnya, kasih mula-mula, kasih teruji, kasih setia. Jadi orang kalau bilang dewasa penuh harus memiliki kasih setia. Ya, bukan hanya kasih mula-mula. Kalau kasih mula-mula orang baru pacaran tuh kasih mula-mula. Kasih yang teruji tuh kalau dia udah membangun, membina rumah tangga. Di situ ujiannya. Ya, dia mengikuti Yesus, gimana ujiannya? Sama, dia membangun rumah tangga pun suami istri ada ujiannya. Maka 25 tahun baru dapat perak. Pernikahan 50 tahun baru dapat emas. Golden itu baru 50 tahun. Setelah mencapai 50 tahun. Ya. Kenapa? Karena kasih setia pada akhirnya. Sampai maut yang memisahkan, dikatakan. Jadi tidak mudah kalau orang yang dibilang dewasa itu dia memiliki kasih setia. Kasih yang tidak ada ketakutan. Kasih yang memiliki belas kasihan. Ya, kasih yang tidak ada cemburu. Kasih yang percaya akan segala sesuatu. Ya, tidak bersukacita atas ketidakadilan. Jadi definisi kasihnya jelas. Itu baru tingkatan, bukan baru, maksudnya paling topnya. Kemudian di bawahnya kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa, setelah kasih kuasa. Ya, kuasa untuk apa? Menjadi saksi Kristus. Kuasa untuk apa? Mencipta, to create. Ya, Bapak Ibu kita punya kuasa loh dalam mulut kita, perkataan kita. Firman iman namanya. Firman itu tinggal dengan hati, dekat dalam mulut kita. Perkatakan, jadi dia. Kalau kata orang seberang, kun fayakun. Jadilah terang, terang itu jadi. Nah, kekuatan Kristus ada di perkataannya, di firmannya. Itu yang ketiga. Ya, kepenuhan akan firman Kristus. Kuasa, ya, untuk mencipta, mengikat, melepaskan itu kuasa. Otoritas kalau bicara kuasa. Menjadi anak-anak Tuhan, kita perlu kuasa. Ya, menjadi hamba-hamba Tuhan, perlu kuasa. Ya, menjadi sahabat Tuhan, perlu kuasa. Kemudian baru tingkatan yang berikutnya, firman, kepenuhan akan firman Kristus. Kalau orang udah penuh firman Kristus, dia terus makan firman, maka hidupnya ini penuh. Vocabnya itu sudah firman. Jadi waktu ditekan, keluarnya firman. Ya, seperti segambarannya air lah gitu kan, botol aqua atau botol minum gitu. Kalau dipencet, kalau dia isinya air ya keluarnya air. Tapi kalau dia isinya kecap, dipencet ya keluarnya kecap. Begitupun saudara dan saya, kalau kita dipencet dalam masalah tekanan keluarnya firman, berarti penuh dengan firman Kristus. Tapi kalau dipencet keluarnya sungut-sungut, maki-maki, ya, berarti kita belum penuh akan firman Kristus. Belum dewasa penuh. Masih penuh dengan kedagingan. Ya kan? Wah, kurang ajar, monyet nih. Nah, keluarnya monyet berarti masih penuh dengan bukan kedewasaan penuh dalam Kristus dengan firman, tapi penuh dengan anggota ragunan. Ya, itu cirinya kelihatan banget kok dari outputnya gitu. Kan? Yang keempat, setelah firman di sini berapa waktu yang lalu dikatakan unity gitu. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada kesatuan antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sama kita juga harus unity dengan roh, jiwa dan tubuh kita.
hati kita yes, amin, jiwa kita juga harus amin. Misalnya saudara mendengar firman, 5 roti 2 ikan, hatinya pasti percaya. Amin, amin. Tapi jiwanya, pikirannya belum tentu loh. Mulai ngitung, nggak masuk akal. Nggak ada di hitungan dalam kalkulator, 5 kali 2 jadi 5.000, sisa 12 bakul. Dia harus tunduk. Jiwanya itu pikirannya, perasaannya, perkataan dan kehendaknya harus tunduk kepada tadi roh. Roh harus tunduk kepada firman. Makanya tadi gitu. Urutannya adalah kasih, kuasa, Roh Kudus, kemudian firman Kristus, kemudian baru yang keempat unity. Kesatuan. Saya bisa unity dengan saudara dan unity sama Tuhan kalau saya sudah unity dengan roh, jiwa, dan tubuh saya dulu. Kalau saya sendiri hatinya percaya, jiwanya nggak percaya, apalagi tindakannya. Hai orang yang kurang percaya. Maka ada yang percaya penuh, ada yang setengah percaya, atau 3/4 percaya, atau tidak percaya. Ya, karena apa tadi? Belum unity. Ya, itu yang keempat. Jadi penuh akan kasih Kristus, kemudian kuasa atau Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, firman Kristus. Yang keempat, unity. Ini senternya di unity. Kemudian vision, penuh akan visi Tuhan. Karena Tuhan memberikan visi kepada manusia. Kita menjadi serupa dengan gambarnya. Ya, serupa dan segambar dengan Kristus. Itu vision, serupa dan segambar. Baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Visi kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan yang lain-lain. Karena Abraham pun punya kekurangan, Daud pun punya kekurangan, ya, Musa pun punya kekurangan. Tapi kalau Yesus Kristus Tuhan kita, kelebihan dan kelebihannya perfect. Jadi visi kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, kemudian yang keenam, penuh dengan wahyu, revelation. Karena waktu itu Tuhan sudah bilang, nanti keturunan ular ini akan menghancurkan tumit daripada keturunan perempuan ini. Ya, kemudian keturunan perempuan ini, ya, waktu Hawa jatuh itu akan meremukkan kepala dari si ular. Itu bicara wahyu. Itu kan kejadian berapa ribu tahun sebelum Yesus Kristus disalibkan. 4.000 tahun Tuhan sudah memberikan pewahyuan. Nah, begitupun Yohanes yang namanya Sibedeus di Pulau Patmos. 2000 tahun dia sudah dapatkan revelation, pewahyuan tentang akhir zaman. Nah, kalau kita dipenuhi dengan kepenuhan Kristus, maka kita dipenuhi dengan pewahyuan, revelation of Christ. Kita tahu nih hal-hal yang akan terjadi di depan. Karena kita dipenuhi tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru yang terakhir hikmat. Ya, karena manusia sudah menjadi sama seperti salah satu di antara kita. Dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Itu yang diminta oleh Salomo. Penuhi saya, minta dengan hikmatnya. Hikmat itu pikiran Kristus. Ya, ciri hikmat yang dari atas, murni, pendamai, ada di Galatia. Situ jelas sekali di Perjanjian Baru, lengkap. Bicara tentang hikmat yang dari atas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini menunjukkan kedewasaan yang penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu untuk apa sih kalau kita udah menjadi dewasa? Pasti ada tujuannya dong. Kedewasaan penuh. Yang pertama ada 4 paling tidak. Saya catat di sini. Untuk membangun dikatakan unity the body of Christ. Karena tadi dikatakan di sini jelas banget kan. Ya, ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap orang, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, jadi unity the body of Christ itu yang Tuhan inginkan. Ya, kedewasaan penuh akan membawa saudara dan saya, setiap anak Tuhan itu menjadi unity the body of Christ. Satu di dalam tubuh Kristus. Ini tidak mudah kalau orang belum dewasa penuh, nggak bisa. Tadi kalau dia pada level keempat, dia udah bisa lewat belum unity sama dirinya sendiri, unity sama Tuhan. Baru dia bisa unity sama sesama.
Ya, unity the body of Christ itu yang didoakan Tuhan Yesus. Biarlah mereka sempurna menjadi satu. Ya Bapa, agar dunia percaya. Waktu tubuh Kristus, waktu gerejanya sempurna menjadi satu, dunia percaya. Itu yang berikutnya adalah untuk penuaian jiwa-jiwa yang kedua. Waktu kita menjadi dewasa penuh, kita akan menuai bersama-sama di dalam kasih Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya, waktu saudara dan saya belum menjadi dewasa penuh, berlomba kita menangin jiwa, ya, dengan amanat agung. Curi kemuliaan Tuhan kita. Ini jemaat saya. Oh enggak, ini jemaat saya. Ini gereja saya. Pret. Tahu pret? Ya, artinya apa? Kita udah mau jadi Tuhan Yesus, bukan menjadi seperti Tuhan Yesus. Kita mau menjadi, kita mau ngalahin Tuhan Yesus. Kita mau bersaing sama Tuhan Yesus. Ya, amanat agung itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Muridnya Tuhan Yesus, bukan muridnya si Didi. Catat baik-baik. Bukan muridnya gembala si A, si B, gereja ini. Oh enggak, murid Tuhan Yesus Kristus. Jangan jadi curi kemuliaan Tuhan. Kalau orang belum dewasa penuh, dia curi kemuliaan Tuhan. Gampang sekali curi kemuliaan Tuhan. Mau dia pendeta tanda kutip ternama, terkenal pun gampang. Senternya tadi, batu penjurunya kayak seminggu yang lalu. Bukan Kristus, tapi diri dia. Karena orang ini belum dewasa penuh. Belum menjadi serupa dengan Kristus. Belum kepenuhan akan kasih Kristus. Punya kuasa, tapi dia curi kemuliaan. Itu kan kuasa dari Roh Kudus. Penuh dengan firman Kristus untuk apa? Mencari keuntungan bagi diri sendiri. Dimanipulasi tadi oleh permainan palsu manusia. Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini penting. Makanya kita minta sama Roh Kudus. Terus menerus. Tuhan tolong saya. Penuhi saya dengan kepenuhan Kristus. Sehingga saya menjadi dewasa penuh. Dengan 7 tingkatan tadi. Kemudian setelah penuaian jiwa yang kedua tentu yang ketiga adalah untuk memulihkan segala sesuatu. Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Sampai terjadinya transformasi. Kalau enggak Tuhan enggak turun dari sorga. Nah, saudara, Bapak Ibu, kita semua rindu enggak Tuhan Yesus datang? Ya, kalau rindu, ya kita harus dewasa penuh. Kalau orang yang setengah dewasa, dia masih rindunya sama dunia. Nikmatin dunia aja, terus jalan-jalan, terus enjoy aja. Kita ingat loh, kita nih warga kerajaan sorga, bukan warga kerajaan dunia. Memang masih tinggal di dunia. Dunia ini hanya sementara waktu, sadar nggak? Ya, nggak sebentar lagi ya udahlah selesai semuanya. Ya, tapi harus pemulihan segala sesuatu dulu, transformasi harus terjadi dulu. Pemulihan dalam seluruh aspek, dimulai dari diri kita dulu. Kemudian keluarga kita, gereja lokal, kemudian seluruh gereja-gereja, bangsa kita, bangsa-bangsa, sampai ke Yerusalem. Untuk apa? Yang terakhir, yang keempat, second coming. Maranatha, mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Hasil akhirnya itu, jadi mempelai. Kalau enggak buat apa? Berarti kita enggak rapture. Kita enggak diangkat, berarti belum dewasa penuh. Aku punya seorang adik yang belum punya buah dada. Bagaimana ketika dia hari dipinang? Dia tidak diangkat. Tuhan nggak nikah, nggak merit sama orang yang anak kecil. Apa sih lebih secara spesifik detailnya? Orang dewasa adalah orang yang memiliki tanggung jawab, responsibility in Christ. Tapi kalau anak kecil maunya main terus. Gereja dibuat kayak main-mainan. Ya, makanya gak bisa, gerejanya sulit bersatu. Karena dia pikir, oh ini gereja saya, mainan kamu. Ini pendeta juga kalau belum dewasa penuh ya begitu dia. Dia menjadikan jemaat itu objeknya dia. Ya, bukan, salah. Ya, kita ini semua harus menjadi hamba Tuhan, hamba Kristus. Ya, bukannya dimanfaatkan tanda kutip. Ini penting. Jadi kalau kita mengerti 7 tingkat kedewasaan penuh, tujuannya adalah yang tadi. 1, untuk unity the body of Christ. Yang kedua, untuk penuaian jiwa.
Yang ketiga, pemulihan, transformasi segala sesuatu. Baru yang keempat, Tuhan datang. Maranatha, untuk mempersiapkan kedatangan Dia. Yang percaya, yang diberkati, katakan amin. Mari kita satukan hati. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi siang hari ini. Kami mendapatkan tuntunan-Mu yang lebih spesifik di dalam kedewasaan yang penuh. Dan tujuan daripada kami menjadi dewasa dalam Kristus. Tuhan tolong kami meteraikan firman-Mu dalam setiap hati dan jiwa kami. Sehingga kami menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman yang baik. Kami rindu Tuhan mengurapi kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Kepenuhan akan Kristus memenuhi hidup kami, semua anak-anak-Mu. Baik yang ada di studio, baik yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan melawat dengan kuasa. Dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi dengan kasih Kristus, kasih agape. Kasih yang tidak cemburu. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang tidak ada ketakutan. Kasih yang memiliki belas kasihan Kristus. Kasih yang memiliki kasih setia. Bukan hanya kasih mula-mula, tapi kasih yang teruji dan kasih setia. Dan kami memiliki kuasa karena Roh Kudus memenuhi hidup kami. Kuasa untuk mengampuni. Kuasa untuk mencipta, to create. Kuasa untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sehingga kami juga dipenuhi dengan kepenuhan akan firman Kristus. Karena kami mau merenungkan, membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu. Sehingga kami bisa unity, roh, jiwa, dan tubuh kami dengan Kristus, dengan sesama kami. Dan kami boleh Tuhan memiliki visi menjadi serupa dengan Kristus. Tidak lagi menjadi serupa dengan dunia. Dan kami juga dipenuhi dengan kepenuhan akan revelation in Christ. Kemudian hikmat, wisdom yang dari Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tujuannya, 4 tujuan. 1, bisa unity the body of Christ. Yang kedua, amanat agung, penuaian jiwa beribu-ribu laksa. Dan yang ketiga, Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Transformasi boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat, Maranatha, mempersiapkan pesta pernikahan anak domba. Kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Roh Kudus. Sehingga kami benar-benar hidup kami berbuah bagi kerajaan-Mu. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang lebat, buah yang matang. Bukan buah yang masam, juga bukan buah yang busuk. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya untuk nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar kami akan berpisah. Kami rindu menerima berkat pengurapan dari Tuhan Yesus sendiri. Mari kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita kepada Bapa di sorga. Jemaat yang kasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Kristus, biarlah kita boleh kembali kepada keluarga kita masing-masing, kepada aktivitas kita sepanjang minggu ke depan, dan menerima berkat daripada Bapa di sorga, yaitu kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru, bahkan berkat yang baru terus tercurah berlimpah-limpah bagi kita sekalian. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di orang-orang yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Haleluya.